bilangnya tuh insun apa kayak gitu mas, insun tolong moto kayak gitu sih mas. Ketika saya tak sariin insun apa kayak itu kan bahasa Sunda, tapi Sundanya Sunda seperti ke Subang sih mas. Astagfirullahaladzim mas, ada penampakan seorang wajah kayak laki-laki mas, di sisinya dirobek mas, di sini mas, robek. Saya lari ketakutan mas, bodoh amat, saya nggak ngurusin ceksisan, berarti saya kerjanya asal-asalan sih mas. Saya di pos doang. Ternyata mas, bahkan saya di pos ada yang manggil-manggil, mas, saya, suara apa lagi ini, apa ya, apa saya ada orang minta tolong kan pak, itu mas, saya bukain, astagfirullahaladzim, nampakkan yang kecelakaan itu lagi mas, di samping pos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel Kang Jin Misteri. Masih bersama saya Kang Jin, masih duduk manis. Alhamdulillah Kang Jin sampai sekarang masih dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan yang menonton dari Sabang sampai Merauke juga dalam keadaan sehat walafiat, berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kalian terhindar dari wabah, musibah, dan teluk dan santet. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini Kang Jin sudah ada narasumber nih yang sudah asing lagi, namanya Mas Heru, yang akan berbagi pengalaman cerita mistis. Dulu pernah bekerja di daerah Subang menjadi jaga malam di sebuah gudang yang angker. Gudang tersebut tempat untuk transit barang-barang sembako ataupun snack. Ternyata di situ banyak gangguan makhluk astral dan makhluk gaib sangat mengerikan. Gudang tersebut adalah dulunya bekas pabrik gula yang sangat angker. Oke, seperti apa kisah ceritanya? Mari kita simak bersama Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia. Monggo Mas Heru, ceritain nih dari awal sampai akhir. Kisah ini adalah sambungan yang dulu waktu kos angker mas, aslinya ada sambungannya ini. Tahun berapa Mas? 2020 itu. 20. Waktu itu kan awal mulanya kan kayak gini mas. Waktu habis kontrak kan 2020 kan. Lah saya kan nganggur waktu itu mas. Saya bingung mau cari kerja di mana. Posisi corona kan, nyari di kampung juga susah, isinya PHK. Di Jawa Barat juga seperti Bekasi dan sekitarnya juga isinya beritanya PHK dan PHK kan mas. Nah, dengan kegigihan hati saya biar kerja kan, saya buka Facebook, carilah lowongan. Ternyata saya buka Facebook itu mas, ada loker, dibutuhkan pekerja di PT tersebut, usia segini kayak gitu sih mas. Dan saya pun inbox mas ya, inbox, kontak-kontakan. Saya pun tanya, apakah loker ini masih ada? Masih mas. Usia berapa? Oh, waktu itu saya kan 22 sih mas, makan 25 umurnya. Oh bisa mas, Anda memenuhi syarat. Begitu. Nah terus saya pun minta nomor WA-nya mas untuk menghubungi itu yang ngasih lowongan pekerjaan sih mas. Ketika saya dapat nomornya kan, saya WA, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah benar di PT tersebut ada lowongan pekerjaan? Iya mas, saya yang tadi cacetan di Facebook mas. Oh ya, tulis alamat lengkap dan CV mas. Saya pun mengikuti mas prosedur yang diberikan oleh orang yang ngasih lowongan pekerjaan kan. Ketika saya sudah ngisi, barulah memenuhi syarat kan, ditelepon lagi, apakah mas bisa ke Karawang kayak gitu kan. Oh bisa mas,
emang kapan saya harus ke Karawang kayak gitu kan mas. Saya kan orang tersebut pun ngasih kabar kalau bisa hari Minggu biar Senin bisa kita proses kayak gitu kan. 1 minggu kemudian saya kan ngejak teman mas, Ya. ayo ikut saya, bantuin saya biar saya dapat kerja, ntar kamu saya ongkosin deh kayak gitu kan. Saya pun modal banyak mas untuk ngongkosin teman saya kan, naik bis, makan di tempat. 8 jam kemudian atau 6 jam kemudian sampai kita ke Karawang kan. Dan saya pun mencari alamat tersebut. Apakah benar kan kayak gitu kan? Saya pun buka Google Map, minta Sherlock mas. Ya. Alamat sini. Oh ya, ketemu mas dengan rumah yang tersebut. Ya. Ternyata ketika saya ke sana udah rame mas. Kok banyak pakai baju putih hitam, perempuan cewek sama laki-laki kan? Saya pun bertanya, ini ada lowongan apa aja ya? Oh ini di Karawang mas. Lah ininya mbaknya oh juga Karawang. Ketika saya mau ke ruangan kan, saya diberhentiin sama apa itu namanya, orang yang pakai hitam putih, cowok. Mas, jangan dulu. Maksudnya gimana mas? Gitu kan. Antri. Oh ya udah saya antri. Dari banyaknya pencakar tersebut, barulah saya itu mas, udah giliran saya kan. Saya bertanya, apakah lowongan ini masih ada? Lowongan yang mana mas? Yang loker di Karawang. Ini saya dari info dari mas ini. Waduh mas, orang itu sudah lama tidak bekerja di sini. Waduh. Nah terus gimana mas itu? Saya sudah sampai di sini loh mas. Udah wanti-wanti banyak biaya kan, banyak perjalanan, belum makan sama teman saya kan mas. Oh ya mas, saya kan kasihan sama mas. Ya udah, ini ada loker tapi di Subang. Apakah masnya mau? Waduh, Subang ya. Saya pun berpikir, kalau saya nggak ambil, saya juga uang saya rugi kan? Nggak nyampe. Iya nggak nyampe. Waktu itu saya ambil. Ya udah mas, nggak apa-apa. Tapi ada uang adminnya. Berapa mas? 150.000. Ya udah saya kasih kan. 150.000 ini uang admin mas. Ya udah. Masnya sementara ntar 2 hari lagi kesini lagi. Waduh, 2 hari lagi mas. Iya. Ya udah saya mau ikut pos tersebut mas. Saya pun mencari kos-kosan per hari kan. Saya dengan teman saya, kamu nggak apa-apa kan nemenin saya beberapa hari sih? Nggak apa-apa, aman, teman saya kan. Saya pun ketemu kos-kosan tersebut, dan 2 hari kemudian pun saya ke orang yang mencari kerjaan itu mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya yang kemarin sudah ngasih admin mas. Oh iya, duduk dulu kayak gitu kan. Dikasih kopi, cemilan. Dia pun bilang, gini mas, ini kan di pergudangan, apa masnya siap? Ya gimana lagi mas, siap nggak siap ya harus siap. Kan saya di sini cari uang, masa iya saya dari jauh-jauh dari kamu nggak dapat apa-apa kan? Ya udah mas, masnya bawa CV nggak? Ya ini bawa, saya buka mas, ini CV saya mas. Oh ya udah, oh ya mas, sesuai persyaratan ntar sore, bukan ntar sore, habis duhur ntar ikut saya ke Subang, tapi ada uang lagi. Waduh, Uang terus. uang berapa lagi mas? Saya udah banyak pengeluaran ini, belum ada seminggu udah habis hampir 1 juta ini kan. Ya mas, ini kan buat perjalanan ke Subang kan berapa, 200. Mau nggak mau mas saya. Tapi saya juga dalam hati pengen nonjok orangnya sih waktu itu, karena kayak gitu udah admin, udah ini uang lagi kan. Uang terus ya? Iya. Barulah saya ngasih uang 200. Ini mas uangnya. Ya udah. Ntar masnya di sini dulu.
habis duhur kita berangkat. Dibeliin makanan mas, Iya. nasi bungkus kita makan. Waktu itu kan udah hampir jam setengah 1 kan, ayo mas, kita ke Subang. Barulah kita ke Subang mas. Perjalanan kalau nggak salah 2 jam lah, 2 jam kurang kan. Sampailah kita ke tempat gudang tersebut, yang saya nggak tahu ini gudang apa bukan kan, waktu itu. Dan orang yang ngasih saya kerjaan pun bilang sama security-nya, Mas, ya itu yang ngasih pekerjaannya ngomong, ini ada teman saya mau nyari kerja, katanya di sini membutuhkan security kayak gitu kan. Dalam hati saya bingung mas, kok security sih? Saya juga nggak pernah punya sertifikat, pelatihan juga nggak pernah, kok jadi security kan saya bingung mas. Iya. Wah ini nggak bener lagi nih kan gitu kan. Saya ikutin dulu prosedurnya. Gini mas, ya security-nya bilang, ini kan aslinya kan penjaganya kan ada 2, satunya kan komandannya katanya kan. Apakah mas mau jadi security? Karena yang security sebelumnya resign. Bola, saya pun bertanya, kenapa resign kayak gitu kan? Orangnya masih muda mas, nggak kuatan, katanya kayak gitu. Umur 20-an katanya kan. Oh ya udah, kalau misal mas sesuai kuat di sini, langgeng mas kerja di sini. Saya pun bertanya kan, untuk gaji gimana mas? Di sini mengikuti prosedur perusahaan. Lah iya kan saya tanya kan, prosedur perusahaannya gimana? Masa ya saya kerja kalau mengikuti prosedur perusahaan saya digaji 1 juta juga mau dong. Yeah. Kalau sesuai perusahaan doang kan. Ya saya kan tanya, di sini ya 3.100.000 mas. Saya pun kaget. Ya bukannya saya nggak bersyukur mas ya, Subang kan UMR-nya bukan segitu sih mas. Yeah. Lebih kan. Saya pun bingung. Saya pun berpikir kayak gini, ini mungkin buat batu loncatan aja. Saya nggak mau lama-lama di sini kan. Saya pun mengikuti mas. Tapi belum dikasih seragam waktu itu. Ya udah mas, jadwal kamu mulai hari Senin. Ya udah, berarti kan saya seminggu mas, 3 hari kan mulai kerja. Yeah. Persiapan dulu masnya dan lain sebagainya, nyari kos-kosan. Dan disitulah saya mencari kos-kosan dengan teman saya di area Subang mas. Mencarilah beberapa jam kemudian, dapatlah kos-kosan di Subang tersebut. Yeah. Mas. Negosiasi harga-harga segini, ditempatilah. Dan saya pun bilang, teman saya bilang sama saya, mohon maaf mas, saya nggak bisa lama-lama di sini, saya akan nganter gitu. Ya udah, kamu mau pulang gitu. Ya mas, yang penting kan masnya udah bekerja kan, udah mulai ya sih. Ya udah, saya kasih ongkos beberapa ya ini ya. Ntar kalau saya udah gajian transfer lagi kan. Ya udah mas, slow aja lah gitu kan teman saya. Pulanglah teman saya mas. Beberapa 3 hari kemudian saya pun langsung suruh menjaga mas. Saya pun kan 12 jam mas. Saya pun apa itu namanya, serah terima sama security. Assalamualaikum pak, ya ini saya karyawan baru yang mau jaga apa itu namanya, tempat gudang transit ini kayak itu kan. Ya mas, ya mas betah-betahin ya mas. Bosnya gimana mas, kok dibetah-betahin kan? Ya bosnya semoga betah aja. Ya kalau nyatanya nyari kerja ya harus betah kan mas ya. Iya sih mas, yang penting semangat, yang penting masnya udah berkeluarga belum? Waktu itu kan saya belum berkeluarga sih mas. Belum mas. Oh ya udah, tabung aja lumayan di sini. Ya ini ada snack mas. Oh ya, terima kasih pak ya. Iya. Dan ketika udah pulang kan itu, barulah saya menjaga gudang tersebut mas, mulai jam 7 malam.
Saya hanya ditemani dengan beberapa snack dan HP yang saya pegang, Mas. Itu teman saya. Karena kalau ke kampung itu rada jauh ya, minimal ya 1 kilometer Ya, lah. lumayan jauh ya. Lumayan jauh. Karena di daerah sana itu yang saya lihat itu, Mas, kalau sama rumah-rumah itu nggak kayak di kampung itu, Mas, banyak masih jauh-jauh. Jeda itu. Jedanya masih jauh-jauh kan. Kalau ke tempat keramaian kan minimal 1 kiloan kan. Saya pun jagalah, Mas. Jam 7 mulai berjaga. Dengan senter saya di apa itu namanya? Penerangan kan aman. Tapi hari pertama itu ada yang kayak ngeremalin kerikil, Mas. Ya. Dari jauh. Tiba, waduh, apa itu kan? Kerikil dilempar lagi, lempar bukan sekali dua itu. Sering itu. Kalau kerikil kan, saya pun jujur, Mas, takut waktu itu. Kerja kok kayak gini banget sih ya. Sendiri ya. Sendiri, Mas. Ya. Saya pun mencari. Tapi saya punya keyakinan harus kuat apapun yang terjadi kayak gitu kan. Saya mencari ke tempat yang ada apa itu namanya suara lemparan kan. Saya hanya kerikil doang, Mas. Nggak ada apa-apa kan. Jam 8 mau ke jam 8 sampai 10 itu aman. Lah, di jam 11-an itu mulai, Mas, ini yang mulai. Saya kan mau ke toilet kan, ada suara yang ketawa, Mas, tapi dengan suara lirih kan. Kayak gitu dong, dengan tipis, suara tipis, Mas. Kayak gitu. Waduh, saya pun merinding waktu itu. Waduh, apalagi ini kan. Ya semoga, saya juga berdoa semoga gak ada apa-apa lah. Lah jam 12-an itu saya ngantuk, Mas. Saya kan sudah keliling kan. Kembali ke pos. Saya kan main musikan kan pakai handset. Ya. Dengan musikan, dengan lagu yang saya putar kok ada suara yang ngikutin suara, Mas. Ada suara nyanyi di apa itu kan, saya kan headsetan musik. Tapi ada orang yang apa itu namanya? Ikuti nyanyi kan. Saya langsung aduh. Kok ada suara yang nyanyi juga, tapi bukan dari suara handset, Mas. Tapi ketika handset saya lepas, nggak ada suara apapun. Tapi ketika saya kembali ke bagian, ada yang suara yang ikuti nyanyi, Mas. Seperti ada orang di sebelah saya yang mengikuti nyanyi. Saya pun lempar handsetnya. Apalagi ini kan, waktu saya juga keringat dingin, Mas, waktu itu. Lah, lalu saya jam 12:30, waduh, saya belum mengisi laporan cek sheet yang di beberapa gudangan ada kertas itu kan, ngisi ini ada apa di sini, ada apa ini di ini, semua harus diisi semua kan, biar buat bukti ntar malam. Saya pun ke ruangan tersebut, Mas, dengan sendirian pakai senter kan. Seperti ya itu, Mas, hanya ada suara seperti suara kuda. Suara kuda kan saya bingung kan. Tapi kok di sini nggak ada pekarangan kuda atau apa kan? Saya perhatikan suaranya. Waduh, ada suara kuda. Ah, ini nggak beres ini, Mas, gitu kan. Saya pun bodoh amat. Waduh, bodoh amat lah. Jangan dihiraukan masalah kayak gitu, Mas. Saya pun apa itu, Mas, mau buang air besar, Mas. Ketika masih buang air besar, saya telan HP kan. Di situ kayak ada yang rame banget, Mas. Di depan toilet saya itu ada rame seperti orang apa itu namanya? Lari-larian lah. Lari-larian dan sebagainya kan. Dan juga banyak seperti suara-suara kayak di pasar, Mas. Saya perhatikan kayak gini. Masa iya di gudang seperti ini ada suara-suara seperti yang di pasar, Mas? Orang berlarian, seperti orang berbelanja kayak gitu.
saya sudah takut mas waktu itu, sudah benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Di toilet itu? Di toilet saya, masa ya masih posisi buang air besar kan mas, ada seperti rame-rame seperti kayak di pasar. Saya pun memberanikan diri, saya buka, nggak ada apa-apa mas di situ. Kosong, sunyi. Gimana rasanya kalau kayak gitu mas? Terus orang jelas mas? Jelas. Dengan apa itu namanya? Buang air besar, tutup pintu kan? Ya. Berlari-larian di situ, seperti di pasar ada suara kayak gitu. Ya. Saya buka dengan keras, kosong, nggak ada apa-apa. Saya pun keluar. Saya lari mas ke pos. Lari ke pos. Saya berpikir kayak gini, aduh, kalau kayak gini mah, saya nggak kuat, langsung resign aja apa ya. Tapi kan saya lihat kondisi saya dulu, ya udah paling lama setengah tahun kayak gitu. Saya pikiran saya kayak gitu, setengah tahun. Saya berjemur bisa setengah tahun buat batu loncatan kayak itu kan. Hari keduanya kan saya sudah ngisi seksi kan. Yeah. Saya pun ke pos, bikin laporan. Selesai saya kan tidur. Beberapa ya tidur ayam sih mas. Dan sampai pagi barulah saya pulang ke kos-kosan kan. Gimana hari pertama mas gitu. Jujur ya saya bilang sama yang security itu, apa ini benar sih mas kalau malam-malam ada suara pasar-pasar kayak gini? Enggak ah, saya udah terbiasa kalau di sini setiap hari. Kan masnya kan sip siang terus kayak gitu kan, sip siang terus, nggak ngerasain sip malam. Kayak gitu, dengan bercanda kayak gitu. Padahal mungkin dia sudah tahu mas. Ya mungkin ya kayaknya udah tahu. Nah ketika itu kan ya udah mas, nggak apa, itu cuma buat apa itu namanya, perkenalan. Ya moga-moga aman mas, nggak apa-apa kok. Saya pun juga berpikiran, moga-moga ini cuma perkenalan doang. Ternyata beberapa yang saya jalani nggak benar-benar 1 bulan saya nggak kuat mas. Hari kedua saya pun berangkat kan, mas ini kamu jaga sip malam ya hari kedua ini, moga-moga aman. Nah itu ya, ini ada beberapa bungkus kopi. Ya pak, terima kasih. Ketika saya masuk kan, saya berdoa dulu, ya Allah semoga hari ini saya aman untuk seterusnya kan, kayak gitu mas. Berdoa. Mulailah jaga malam kan. Ketika jaga malam ada seperti potongan-potongan rambut mas. Potongan-potongan rambut, tapi rambutnya itu bukan lurus seperti kayak rambut apa itu namanya, yang kasar gitu kan. Saya pun apalagi ini apa ya, saya kan juga pikir apa ini mungkin rambutnya security kan. Tapi kok panjang-panjang. Saya pun waduh, nggak beres ini kan. Panjang-panjang mas. Saya bersihin mas. Tak bersihin, saya buang. Ketika saya buang, apa itu namanya, kayak gini kan mas, saya dinampakin mas, gede, hitam mas, apa itu matanya merah. Wah, ini saya juga merinding ini ceritanya mas. Berarti waktu itu saya di pojokan kan mas, dekat toilet kan, biasa kan buang air kecil kan, di pinggir ada seperti hitam, gede, tinggi kan, dengan mata menyala mas. Saya nggak bisa apa-apa, saya langsung kabur ke kampung mas. Saya langsung biarin mau dipecat atau biarin waktu itu mas. Gara-gara melihat itu saya keluar dari apa itu namanya gudang tersebut, saya ke kampung mas. Tolong mas, tolong kayak gitu kan. Saya di kampung kan, tolong pak bu, tolong. Ada apa mas gitu. Saya bekerja di jaga malam di gedung tersebut, tapi saya dinampangkan seperti itu. Ya udah mas, istirahat aja dulu nih.
saya pun dibawa ke pos kamling mas. Pos kamling, dan pos kamling kan banyak orang kan mas. Masnya gimana ceritain dengan tenang gitu. Gini pak, saya kan dari kampung, saya bekerja di gudang tersebut. Oh ya mas, sebelumnya saya mau bercerita ya, itu tuh dulu bekas pabrik gula mas. Iya, di renovasi. Oh apa bener pak? Iya. Sebelumnya mas, ada di situ juga beberapa security, bukan 1 kali, 2 kali, 3 kali mas. Banyak yang nggak betah di situ. Oh seperti itu ya pak? Iya. Ya ada mas, sementara masnya istirahat aja dulu di pos. Biarin besok ntar kamu bikin laporannya gampang, ntar aja kayak gitu kan mas. Saya pun ditelepon mas, kan saya langsung pulang ke kos-kosan kan dari pos kami gitu. Halo, siapa? Lah kamu gimana ini kok laporan belum diisi semua? Ceritanya panjang. Lah ya ceritanya panjang yang gimana? Kamu sibuk enggak? Ya, enggak sih pak. Sini ke gudang, kan pagi-pagi mas. Jam 10-an kan, 10-an siang kan. Saya pun ke gudang tersebut. Kamu gimana? Ceritanya kronologinya ini kok nggak diisi kak? Semua ini banyak barang-barang yang berharga loh. Ntar kamu mau ganti rugi kayak gitu kan? Bukannya kayak gitu pak. Mohon maaf saya sebelumnya. Lah ya gimana ceritanya? Saya semalam dinampakin gede, tinggi, hitam mas, dengan mata merah. Serius mas, serius. Jujur aja pak. Katanya banyak yang di sini nggak betah, itu seperti itu atau bukan? Bukan. Kok katanya security yang sebelum saya pada keluar dari situ. Ya itu mungkin bukan masalah perkenalan pak. Saya mentalnya nggak kuat kalau kayak gini. Saya dari pertama itu bukan mencari pekerjaan yang jadi seperti ini, bukan basic saya kayak gitu. Nggak mas. Apa itu namanya? Ntar saya berdoalah biar tenang kayak gitu kan. Ya udah. Saya pun pulang mas, berpikir kalau saya resign sekarang, saya juga udah keluar banyak mas, udah bayar kosannya mungkin 2,5 juta juga sudah keluar mas. Kalau saya keluar kan buat apa saya? Saya pun berangkat lagi mas, hari ketiga kan, hari ketiga berangkat. Ini mas sudah saya apa itu namanya, berdoa, didoain moga lancar ya. Hari ketiga itu alhamdulillah mas, lancar kan, nggak ada masalah apa-apa kan. Hari keempat juga lancar, hari kelima juga lancar. Lah ini hari yang ke-8-nya mas, baru mas itu sini benar-benar saya ketakutan luar biasa. Berarti saya kan hari ke-8 kan masuk jam 7 kan mas. Ada yang bilang kayak gini dalam bahasa Subang apa ya, saya nggak tahu itu sih bilangnya itu insun apa kayak gitu mas. Insun tolong moto kayak gitu sih mas. Ketika saya tak sariin insun apa kayak itu kan bahasa Sunda, tapi Sundanya Sunda seperti ke Subang sih mas. Astagfirullahaladzim mas. Ada penampakan seorang wajah kayak laki-laki mas. Di sini dirobek mas, di sini mas. Robek. Saya lari ketakutan mas. Asli. Berarti itu kata-kata kayak gini. Insun tulung motone. Karena saya nggak tahu bahasa apa itu. Bahasa Jawa tapi kok bukan seperti bahasa Jawa. Bahasa Sunda. Iya. Insun. Ternyata saya astagfirullah. Langsung saya kabur mas lagi. Berarti dia muncul Muncul mas. Pertamanya itu tolong nggak gitu mas. Terus insun motone kula. Insun saya nggak tahu insun apa kan. Waktu saya tapi astagfirullahaladzim, di sini mas ini pecah mas, di sini robek ini berdarah di sini. Tapi matanya ada? Matanya nggak ada di sini mas. Di sini dengan pakaian kotak-kotak kan waktu itu. Saya pun langsung dengan posisi nangis saya kabur mas waktu itu. Saya pun kembali lagi ke
desa-desa kan mas, minta pertolongan kayak gitu kan. Saya pun di apa itu ke pos kamling lagi, gimana mas, kenapa kok ke sini lagi, aduh udah nggak kondusif mas. Lah kenapa? Saya dinampakin apa itu namanya, penampakan seperti di sini yang pecah. Iya. Dia pun bilangnya insun tulung motone, kalau insun saya nggak tahu artinya. Insun itu artinya saya mas, katanya kayak gitu. Berarti katanya kan insun tolong, minta tolong, matanya saya kayak gitu katanya. Saya pun tanya, iya mas, karena saya nggak tahu artinya bahasa apa itu, saya kan orang Jateng, Jawa kan. Ya kayaknya penampakannya mas saya kenal mas, maksudnya gimana mas? Oh, ada yang kenal? Iya, karena ternyata di depan pabrik itu pernah ada kecelakaan mas. Waktu itu motor nabrak truk belakangnya dan meninggal di tempat waktu itu. Yang terus di sini juga pecah mas, seperti mas yang tadi lihat. Ya. Waduh, saya nggak karuan mas. Aduh, gimana ini ya? Saya udah keringat dingin kan. Saya juga, gimana pak, saya pak, ini dari kampung saya begini. Saya minta tolong sama mas-masnya, saya isiin cek sheet saya biar saya ntar langsung pulang ke rumah, biar ntar ada datanya kayak gitu kan. Saya pun minta tolong mas, 3 orang, iya, ntar ada kopi atau apa. Gak usah mas, saya menolong kok kayak gitu. Saya nggak mau minta kopi atau apa sih kayak gitu kan. Dan ketika nganter saya kan, saya nyatetin, saya langsung keluar dari gudang terus, bukan resign ya, bukan ya, keluar langsung saya ke pos kamling lagi. Mas tenang dulu ya, ini saya nggak betah pak, kerja di sini kayak gini banget, penampakan suara-suara. Iya mas, karena emang dulu udah lama banget itu, apa, bangunan lama banget itu yang mas lihat itu. Belum ada 2 bulan kecelakaan mas, yang katanya di sininya ada robek pecah itu mas. Lah kalau yang saya lihat hitam gede, matanya merah apa pak, kayak gitu kan. Waduh, kalau itu saya nggak tahu mas, mungkin udah penjaga dari dulu mungkin gitu kan. Saya pun nggak karu-karuan mas. Jam 5:30 kan udah mulai ada itu namanya mau pagi kan, ya, itu kan ada. Saya pun ke gudang tersebut mas, ceritanya biar saya aktif lah kayak gitu kan. Dan ketika serah terima dengan yang lawan si pagi, gimana hari ke-8 ini kayak gitu, aman ke? Sebelumnya saya minta maaf pak, saya digangguin lagi, digangguin gimana kayak gitu kan. Saya dilihat penampakan cowok dengan baju kotak-kotak, di sininya berdarah kayak gitu kan. Waduh, asli mas. Iya, tapi saya lihat bapak seperti pura-pura nggak tahu ya pak. Jujur aja pak, ceritain. Mas saya bapak bilang, waduh apa ya mas, seperti orang bercanda kayak itu kan. Saya kan mencurigai mas, kalau dia merasa tidak tahu kan. Pura-pura jujur aja ceritain. Ya udah, kalau emang pengen tahu ya, emang di sini ada kecelakaan kayak gitu kan. Kata yang saya tahu kan, 2 bulan sebelum 2 bulan ada kecelakaan. Oh iya, karena saya dinampakin wujud seperti ini pak. Jujur saya nggak kuat ini, mau sampai kapan seperti ini. Katanya sudah doain, udah diapa, tapi masih seperti ini. Saya harus gimana? Nggak apa mas, coba aja dulu, mungkin sampean perkenalannya lebih akrab lagi. Bukan masalah akrab atau gimana mas, ini masalahnya beda, itu alam. Saya nggak bisa kerja model kayak gini, kayak gitu loh pak. Nah terus masnya mau gimana lagi? Kalau udah terjun ya terjun. Saya pun dalam hati saya, ya udah jebur sisan kayak gitu kan, kalau bahasa Jawanya kan. Iya, saya aduh nggak karu-karuan, saya izin lah mas, izin, nggak 2 hari nggak berangkat.
Pak, saya nggak bisa berangkat 2 hari izin. Kenapa? Sakit. Saya istirahat kan, Mas. Istirahat. Saya membayangkan itu nggak kalau membayangkan itu rasanya gimana sih, Mas? Membayangkan ada terus, Mas, di dalam memori kita kan. Ya, 2 hari kemudian saya kan izin 2 hari kan. Ya. Jadinya kan saya izin 2 hari, Pak. Lah kenapa kok izin 2 hari? Saya sakit gitu kan. Saya pun pulang kan ke kos-kosan. Saya pun terus membayangi, Mas. Membayangi yang saya lihat beberapa hari itu kan seperti kayak lemparan, seperti tinggi besar mata merah, sama yang terakhir itu penampakan yang di sininya berdarah itu kan, ya kan, ternyata korban kecelakaan. Saya juga bingung, Mas, ini mau lanjut apa gimana. Kalau saya nggak dilanjutin saya rugi kan, Mas. Saya pun berpikir ya udahlah, paling lamanya 2 bulan aja. Tadinya kan saya 6 bulan, berpikir 6 bulan, ternyata tidak sesuai ekspektasi yang saya sekarang itu kan. Saya kan paling lama 2 bulan lah itu kan. Dan hari ke-11 hari ke-11 kan saya pun kembali masuk kerja, Mas. Jam 7 malam saya, jam setengah 6 malam saya berangkat, serah terima. Gimana, udah sehat, Mas? Gitu kan. Alhamdulillah sudah, Pak. Ya, semoga betah, Mas. Iya, ini ada beberapa kopi, cemilan, rokok lah. Ya, terima kasih, Pak. Saya pun hari 11 dengan hati yang gigih, Mas. Saya mau lihat apapun saya nggak peduli. Tapi ternyata dalam hati saya mau kegigihan peduli nggak bisa, Mas. Yang namanya hawa rasa takut itu nggak bisa bohong. Emang lah, terus mulailah saya mulai bekerja sih, Mas, di Patroli ya. Patroli kan, mencari-cari di mana apakah aman. Seperti itu ada aja, Mas. Seperti ada suara-suara seperti kayak pertanyaan, ada suara kuda kan. Saya kan bingung, ini kuda arahnya dari mana? Di sini nggak ada yang dekat apa namanya, pekarangan kuda kan. Saya pun dengan iseng, Mas, mencari. Ternyata itu ada kuda banyak, Mas, lari-larian, Mas, itu. Padahal bukan di arah hutan itu, Mas. Kuda lari-larian banyak banget di situ. Ada kuda di situ? Iya. Di apa itu namanya kan, di belakang itu kan ada banyak kuda pada lari-larian. Saya kan bingung, ini benar-benar kuda atau bukan kan, Mas? Saya bingung. Dengan rasa takut kayak gitu kan. Saya kabur ke depan lagi, Mas. Saya berpikir, baru masuk istirahat 2 hari udah ada kejadian seperti ini lagi kayak gitu, Mas. Saya pun puncaknya ini, Mas, yang sangat menakutkan itu, Mas. Saya pun berpikir, aduh, ini check sheet belum diisi semua kan. Saya pun bodoh amat. Saya mau isi check sheet jam 3 atau jam 4 ya itu kan. Saya pun ketiduran, Mas, di pos security kan itu kan. Dan saya pun lihat HP, waduh, udah jam mau setengah 4 kan. Saya pun dengan ngantuk, kucek-kucek mata, Mas, langsung ngisi check sheet. Lah di situ, Mas, ada penampakan di pojokan. Saya senterin dari atas, ternyata kuntilanak tinggi sekali, Mas, itu. Kuntilanak? Iya, dengan sangat tinggi, beberapa meter itu, Mas. Saya kan ngobor di pojokan. Ternyata saya lihat, astagfirullahaladzim, Mas, itu, Mas. Panjang, ah? Panjang sekali, Mas. Saya juga apalagi nggak bisa bilang apa-apa lagi, Mas. Itu baru saya mau ngisi check sheet di pojokan kayak gini. Astagfirullahaladzim. Berarti dari bawah disanterin gitu? Iya. Rasanya gimana, Mas? Sampai atas itu hanya rambutnya doang, Mas. Berarti kan ini panjang, putih kan. Rambutnya juga panjang. Saya astagfirullah, ada aja lagi seperti ini, Mas. Nggak tekan wajahnya, nggak lihat? Saya lari, Mas. Dengan kencang-kencangnya saya lari, Mas, ke desa lagi, Mas. Saya minta tolong itu. Tolong sama warga. Iya, tolong. Kenapa, Pak, Mas? Saya nggak kuat ini kayak gini terus. Saya benar-benar udah mau keluar gitu, Pak.
Saya pun langsung, saya nggak peduli kerjaan saya di manapun. 3 hari saya nggak berangkat lagi, Mas. Sakit. Bukan sakit, bener-bener saya takut itu. Baru berangkat sembuh kan, ternyata waktu udah sembuh dilihatin kayak gitu lagi, Mas. Saya langsung kabur, tidak peduli apa itu mau kerjaan saya di itu, nggak peduli, Mas. Dan barulah paginya saya disamperin sama security, sama komandannya kan. Mas Heru, saya mau bertanya kayak itu kan. Oh ya Pak, masuk dulu. Ya. Ada apa Pak? Air ini kayaknya kok jarang banget kerjaannya nggak beres, kayak itu kan. Saya pun menjawab, Pak, sebelumnya saya minta maaf. Bukannya saya lalai dalam bekerja atau saya tidak bertanggung jawab, tapi dalam pekerjaan makhluk astral yang selalu ganggu saya itu saya nggak kuat Pak. Coba cerita itu kan. Yang pertama ada lemparan-lemparan batu. Yang kedua apa itu namanya, dilihatin sosok hitam tinggi, matanya merah. Ketiga, korban katanya kecelakaan di sini sampai berdarah. Keempat, rambut panjang, potong-potongan rambut. Yang terakhir ini Pak, saya dilihatin kuntilanak sampai tinggi banget Pak. Saya gimana sih Pak ini Pak? Saya benar-benar nggak kuat kayak gini. Makanya saya bertanya sama Pak Komandan, sama Pak ini. Makanya banyak security yang sebelumnya saya pada nggak betah itu karena apa, emang seperti ini kisahnya gitu. Ya seperti ini Mas, saya mau menjelaskan. Apa itu namanya, gudang ini emang bekas pabrik gula yang direnovasi. Dulunya emang di sini nggak tahu ya Mas, ke belakang-belakangnya ada yang tidak terima ini dibangun pabrik gula. Ya. Dari warga atau gimana, saya kan nggak tahu sih Pak. Itu udah lama katanya, Ya. masa penjajahan katanya. Nah sampai sekarang banyak yang namanya korban kecelakaan itu larinya pada ke sini Mas. Buat sarang ya? Iya, buat sarang. Ya udah Pak, saya kalau nggak kayak gini saya nggak bisa lanjut. Itu kan saya nggak, bener-bener udah nggak kuat. Takut. Tapi Masnya udah tekan kontrak. Kalau nggak di itu, Masnya mau denda kan? Ya. Denda berapa Pak? Ya intinya sesuai peraturan perusahaan, ya kan. Saya pun, waduh, bingung Mas, itu harus dijalani kan, itu kan dalam 1 bulan itu. Ya bukan kontraknya sih setengah tahun kan, tapi kan saya bener-bener dalam pikiran saya kayak gini. Intinya saya gajian langsung kabur kayak gitu. Saya pun dengan posisi udah sakit, mental sudah John ya. down kena kan, saya lanjutin lagi Mas. Di situ bukannya malah membaik, malah lebih ganas lagi Mas. Bener-bener pas ini puncaknya itu di tanggal, kalau nggak salah kan 3 hari kan ini kan 15-an kayak. Saya pun masuk kerja lagi kan. Masuk kerja, gimana Mas Hairul lagi? Apakah sudah siap itu kan? Ya siap nggak siap Pak, kayak gitu kan. Saya minta bulan depan untuk ganti shift aja Pak. Waduh, nggak bisa Mas. Kenapa nggak bisa? Ini juga bisa kok shift siang terus, kayak gitu kan. Emang di sini yang butuhin shift malam terus Mas. Lah kan rolling kan bisa Pak. Di rolling ya. Gimana mau nggak Pak? Waduh, sorry-nya aja ini nggak bisa saya Mas, kayak gitu yang lawan shift saya itu. Berarti Masnya sering diliatin tuh kayak gitu kan. Saya pemula loh Pak, saya nggak pernah yang namanya kayak gini kan. Ya udah, saya dalam pikiran saya udah amat, yang penting akhir bulan saya keluarkan. Nah hari ke-15 ini Mas, saya lagi bodoh amat, saya nggak ngurusin ceksisan, berarti saya kerjanya asal-asalan sih Mas. Saya di pos doang. Ternyata Mas, bahkan saya di pos ada yang manggil-manggil. Ada yang main manggil di pos? Ada yang manggil-manggil kayak gitu.
Saya kan mainin HP kan. Mas, mas, mas. Saya, suara apa lagi ini apa ya? Apa saya ada orang minta tolong kan Pak? Itu. Mas, mas. Saya bukain. Astagfirullahaladzim. Nampakkan yang kecelakaan itu lagi Mas, di samping pos. Muncul lagi. Iya, yang ini di sininya berdarah, nggak ada matanya. Saya kalau cerita kayak gini nih, merinding. Asli saya. Muncul lah Mas? Muncul, suaranya itu beda dari yang sebelumnya itu Mas. Ketika saya, ini suara apa kan? Saya buka, apa itu namanya, pintu kan? Saya lihat, astagfirullah. Penampakan itu Mas lagi Mas, dengan posisi yang baju kotak-kotak sama di sini berdarah. Bener-bener saya Mas waktu itu nggak bisa ngapa-ngapain aku. Udah posisinya kayak gini, teror terus yang diliatin kayak gitu terus Mas. Kalau waduh, saya langsung kabur Mas. Itu hari itu juga saya nggak ngurusin apa-apa, saya langsung ke kos-kosan Mas. Keluar? Bukan keluar, iya berarti keluar, tapi bukan berarti keluar kerja, resign bukan ya. Langsung saya nggak pedulin apa-apa Mas. Walaupun saya nggak patroli, ada yang manggil, Mas, Mas gitu kan. Dengan saya kan bingung, suara apa lagi nih, atau warga kan ya. Saya buka jendela, pintu kan, saya lihat, saya bilang, nampakan itu Mas yang bener-bener itu yang apa, korban kecelakaan itu yang di sini berdarah. Aduh, nggak bisa ngapa-ngapain saya Mas. Berarti dia muncul secara gamblang ya? Gamblang. Saya baru ngopur. Aduh. Udah nggak bisa apa-apain. Rasa takut, gemeteran. Langsung saya kabur. Pulang ke kos-kosan. Telepon lagi gimana? Pak, sebelumnya saya dinampakin seperti ini lagi. Ya udah, ini masnya kayak gini terus, tersiksa. Saya panggilin Ustadz, katanya kayak gitu, orang pinter lah katanya kan. Dan ketika itu jam habis duhur kan Mas, komandan saya itu bawa seorang Ustadz. Assalamualaikum gitu kan. Waalaikumsalam. Kenapa Mas kok mukanya pucat kayak gitu kan? Saya ceritain Mas, yang saya pernah lihat itu ini kayak gini Pak. Ya Mas, emang ya sebelumnya minta maaf. Kenapa Pak gitu? Di sini ternyata suka sama Mas. Suka yang gimana gitu? Ya auranya Mas katanya. Waduh, kalau disukain cewek sih saya nggak apa-apa. Masa disukai seperti ini Mas? Ya saya minta tolong Pak Ustadz, biar dinetralisir atau gimana. Saya nggak kuat kerjaan seperti ini terus kan. Didoain ya, ini semoga ini penangkal Mas. Udah diminumin Mas. Dalam seminggu itu aman Mas. Saya bekerja seperti biasa. Ya biasa, aman. Alhamdulillah. Saya dibikin saya alhamdulillah ini seperti ini. Aman. Nah, gajian itu tanggal 25 Mas. Itu saya hari terakhir saya nggak bekerja lagi tuh. Hari terakhir saya bekerja kan. Saya dengan penuh bodo amat, saya intinya habis gajian langsung keluar. Lah di situ dinampakin lagi saya Mas. Rasanya gimana Mas? Saya tersiksa saya Mas, kerja seperti itu. Batin juga Mas ya? Batin, mental dan sebagainya. Beberapa muncul yang kayak gitu Mas. Saya orang yang bahasanya dari desa niat bekerja, tapi ternyata ketika kerja di Subang malah seperti ini. Mental, pikiran udah nggak karu-karuan saya Mas. Capek ya? Hari terakhir saya kerja kan, kita lanjut lagi Mas. Jam 7 seperti biasa, tipis-tipis kan di lorong. Pas ketika saya mau ke apa itu namanya, kan ada basement kan itu. Saya ngobrolin, dah di situ Mas, saya shock banget.
Apa yang saya lihat, Mas? Gendoro itu, Mas. Guru yang tadi hitam itu? Iya, itu yang tinggi, hitam, matanya mencolok itu, Mas. Kelihatan. Tapi tidak dengan mata merah, Mas. Saya kayak gitu, wah, nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak nge-freeze itu, saya di situ, Mas. Diam, membeku di situ. Dengan apa namanya ini? Gigi yang panjang-panjang kayak gitu, Mas. Taring ya? Bertaring, berbulu kan. Saya wah, udah nggak kuat itu terakhir saya, Mas. Untungnya itu hari gajian, Mas. Saya nggak ngurusin cek sitan. Saya langsung pulang ke rumah, pulang ke kos-kosan. Pak, saya nelpon, kan habis gajiannya. Pak, assalamualaikum. Hari ini saya tidak bisa bekerja seperti biasa. Kenapa, Mas? Saya nggak benar-benar udah puncaknya, saya nggak kuat ini. Hal-hal seperti saya sudah nggak kuat. Saya orang awam, saya orang normal seperti biasa, tanpa pegangan apa-apa, sering dilihatin. Nggak benar-benar udah nggak kuat saya. Dan kemudian komandan saya dan sama yang lawan sip saya itu kan, Mas, ke kos-kosan saya ngasih bingkisan. Ya udah, Mas, misal emang nggak kuat ya ini ada beberapa bingkisan kan, gitu kan, parcel lah. Ya Pak, sebenarnya terima kasih, saya sudah bergabung dalam pekerjaan seperti ini yang saya sama sekali awam, nggak pernah yang namanya ikut security itu seperti apa kan. Ya Mas, saya juga mau bercerita. Oh ya, monggo Pak. Sebelumnya juga seperti itu, Mas. Orang yang sebelumnya Mas kerja di sini yang usianya baru masih muda 20-an yang jadi security juga sering dinampakin hal-hal seperti itu juga. Yang sering katanya yang kayak Mas habis kecelakaan itu yang di sininya berdarah kayak gitulah, terus dianya langsung kabur, Mas. Kayak gitu. Nah, terus ya udah Pak, saya terima kasih sebelumnya. Mohon maaf sebesar-besar sih jika saya ada salah ucapan di sini. Saya sudah pernah bergabung di pekerjaan ini. Saya terima kasih banyak, dan barulah saya keluar dari pekerjaan tersebut, Pak, pulang. Berarti Masa dari rumah sendiri ya? Berarti pas awalnya juga pertamanya teman iya. Temennya pulang gitu. Iya. Berarti mereka itu munculnya secara gamblang, nggak cuma bayang-bayang? Enggak, Pak. Padahal itu langsung ketika disorot. Sorot center. Center itu kayak gitu. Itu benar-benar pengalaman paling menakutkan sih, Mas. Itu. Iya. Sambungan dari yang kos-kosan kemarin ternyata lebih serem ya. Karena bukannya gimana, Mas ya? Setiap apa itu namanya? Jaga patroli pasti ada aja kayak gitu kan. Itu gudangnya luasnya berapa sih, Mas? Luas. Ya kayaknya kurang lebih ya, Mas ya. 2 hektar kayaknya, Mas. Oh ya, luas banget ya. Kayak gitu. Berarti Masa setiap patroli ya center ya. Tapi itu gelap atau ada lampunya, Mas? Kok ya ada tetap lampunya normal seperti biasa kan. Tapi kan kadang ada yang lampu mati kayak gitu. Oh iya. Ada yang lampunya mati belum perbaiki kan. Kalau dibandingin ya banyak, Mas, yang lampunya redup-redup mati itu banyak gitu. Kalau mati ya, pakai center itu. Iya. Mungkin kisah saya seperti itu, Mas, yang saya rasakan. Ternyata jadi security itu nggak segampang yang kita kira. Saya juga membayangkan apalagi yang jadi security yang di rumah sakit, yang yang sebagainya. Seperti ceritanya itu seperti apa kalau saya juga yang awam di pabrik, ya bukan pabrik ya, itu pergudangan transit kan. Hawanya juga seperti ini, penampakannya juga seperti ini juga. Apalagi yang security lainnya kan. Itu berarti tempatnya gudang ya, berarti juga ada mobil-mobil juga di dalam itu. Iya. Tronton kayak gitu kan. Berarti terbuka ya, tapi terbuka. Atas tempat ada atapnya kan. Itu masa setiap Mas patroli itu mereka pasti muncul ya. Iya. Masa nggak berani dilempar atau gimana? Waduh. Lihat saya sedikit aja saya benar-benar udah itu, Mas. Gemeteran atau gimana kan. Berarti itu benar-benar mereka itu sudah bersarang di situ, Mas, dari zaman dulu mungkin ya.
Tapi poin yang saya paling takut mas ya, yang benar-benar saya nggak lupa sampai sekarang ini, yang itu mas, yang ketika saya nggak bodoh amat itu kan, nggak keliling, ada yang manggil mas, mas kayak itu. Ternyata saya buka penampakan orang yang kecelakaan ini, itu ya, itu benar-benar yang poin yang saya takutin yang itu. Nah itu kecelakaan di depan gudang ya, itu jalan raya mas? Iya, di jalan raya itu. Berarti tepatnya agak jauh dari pemukiman warga? Agak jauh mas itu mas, 1 kiloan ya kalau 1 kiloan. Berarti kalau kebun. kalau dari apa itu namanya, jalan raya ke transit itu mungkin ya lebih deket mas. Iya. Dan anehnya yang siang pagi itu juga nggak berani rolling ya? Iya, saya juga bingung kenapa nggak mau rolling kayak gitu kan. Kalau emang seperti itu kan senior lebih baik yang di malam, yang junior kan ke siang mas kayak gitu. Malah dianya kekeh nggak mau. Mungkin dia juga rasain yang seperti itu kali mas. Berarti ini nggak jaga malam, lebih ini malah lebihnya uji nyali mas. Iya. Kadang kan kayak gini mas, saya juga sebelum saya sesudah keluar dari security yang ilegal ini ya kan, saya nggak punya sertifikat apa-apa kan, saya mencari-cari ternyata emang ada yang security jaga malam doang, nggak disip-sip ya. Iya. Kebanyakan, ya nggak kebanyakan, ada yang seperti itu. Tapi digaji penuh nggak mas? Gaji penuh. Gaji penuh. Ya, karena katanya buat apresiasi. Aslinya kan saya banyak gak berangkatnya. Katanya kasihan ini buat apresiasi begitu. Baru kali ini ke podcast sangat mengerikan, mereka itu secara muncul gamblang gitu ya. Berarti itu sudah berapa sosok mas selama mas lihat? Berarti ya 5 itu cuma itu aja. Iya. Yang kuda sih kayak kuda 6 ya kayaknya. 6. Nggak ada yang lain. Pocong itu nggak ada. Nggak ada. Kalau pocong itu nggak ada. Kalau kuntilanak yang itu tinggi dhuwur, yang tinggi kan itu ya. Sama yang ada potongan-potongan, mungkin kan itu sebelum saya melihat kuntilanak yang tinggi itu kan ada dikasih tandain dulu ya, di sini tempat saya ada rambut-rambut itu mas. Nah ternyata beberapa hari kemudian saya, nah itu dari saya apa namanya, center saya, lah itu tidak kuntilanak tinggi mas, rambutnya sampai terbelai-belai. Saya berpikir ternyata rambutnya sosok yang itu kan gitu. Masa benar-benar nggak berani komunikasi ya? Apa mungkin yang kecelakaan itu sering nampak mau didoain kan kita nggak tahu. Iya. Masa nggak berani komunikasi? Kalau yang lain-lain, sosok yang lain seperti kuntilanak, seperti yang tinggi besar, seperti kuda itu kan nggak pernah komunikasi. Tapi yang benar-benar 100% komunikasi ini yang sosok kecelakaan itu yang 2 bulan itu mas, pasti yang pertama komunikasinya insun tolong moto, insun tolong moto. Saya kan nggak tahu insun tolong apa kan bang. Lah yang kedua ini yang saya di pos, mas gitu kan. Ternyata saya buka pintu, ternyata sosok tersebut mas. Sampai sekarang masih terbayang-bayang mas? Kalau yang namanya kayak gitu pasti mas. Cara visual sekarang masih tetap kelihatan seperti sosoknya kan kayak gitu. Gila ini. Itu buat kenangan mas ya, sampai sekarang itu momen-momen yang paling sakral ya. Aslinya kalau orang awam juga tanpa ahli spiritual emang bisa dilihatin kayak gitu ya mas? Bisa. Tapi kan biasanya kan kalau orang lihat itu kan buka mata batin ya. Iya katanya enggak itu. Makanya saya mungkin Kang Jin kan tahu apakah emang ini orang yang awam tambah yang katanya buka mata batin itu emang bisa atau enggak kan. Tapi ternyata saya ngerasain gitu. Allah yang tahu kan, itu kan mungkin bangsa jin kan bisa menyerupai gitu kan, kita gantung kita percayaan masing-masing ya. Berarti masa awalnya ini benar-benar ketipu awal itu calo gitu. Iya. Cari-cari di Facebook gitu kan. Di Facebook kan, waktu itu kan corona, susah itu kak kerjaannya. Apa itu namanya, pada PHK rame kan mas itu. Nah, saya mau nyari kerja apa lagi kan susah. Ternyata saya buka Facebook, dapatlah katanya pekerjaan di PT, ternyata saya ketipu sampai
Subang kayak gitu. Berarti memang masa niatnya mau merantau gitu ya? Iya, merantau. Merantau. Sampai sekarang masih merantau, Mas? Saya sudah enggak sih. Enggak. Itu terakhir atau gimana itu? Itu terakhir saya merantau itu Merantau. 2020 dan 2020. Kesini sampai 2006 saya itu sudah di kampung, alhamdulillah. Kampung. Aman, Mas. Iya. Tapi ketika patroli ya, itu ada hawa-hawa yang beda, Mas, selama... Kalau hawa tetap Mas, kayak gitu. Ada. Kayak kita kan sebagai manusia biasa awam kan merinding kayak gitu Merinding. kan. Iya. Kadang ada di sini panas, di sini yang saya bingung ini nih. Heeh. Ruangan berbeda, di sini panas, tapi ketika saya di sini hawanya dingin, Mas. Itu yang benar-benar saya bingung. Ya mungkin energi dari mereka negatif kan panas, Mas. Di sini adem, Iya. nggak ada penunggunya kan Iya. gitu. Ya, saya bingungnya waktu itu kok rasanya ruangannya seperti ini kayak gitu. Gitu, Mas. Tapi berani Mas kalau jaga lagi. Waduh, Cukup udah cukup untuk apa itu namanya? kenangan. Kenangan aja itu. Oke. Oke guys, inilah cerita dari Mas Heru. Semoga penuh manfaat dan penuh kita semua. Jadi yang namanya makhluk astral, bangsa jin mereka ada Mas. Iya. Masa ini kan Mas Heru ini tanpa membuka mata batin, Iya. jaga gudang, patroli tiap malam, ternyata full mereka itu menampakkan diri Mas, tanpa basa-basi. Iya. Cukup itu aja sampai jadi jaga-jaga lagi. Oke. Oke guys, pokoknya saksikan terus video selanjutnya di Kanjeng Misteri yang akan mengundang narasumber yang mempunyai banyak pengalaman cerita mistis, kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang bisnis saya pamit, Kanjeng Misteri kisah serap dari pelosok dunia.